Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham cuan yang kemarin naik sangat tinggi hampir 20% untuk melihat bagaimana potensi kedepannya dan apakah saudaranya BRPT dan TPA ada potensi untuk mengikuti jejaknya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham cuan. Saham cuan hari Selasa kemarin naik tinggi hampir 20% ke harga 1385. Dan jika kita lihat pergerakan saham cuan, 2 minggu terakhir ini memang cuan sudah naik sangat tinggi. Jadi saat ini masih sangat uptrend. Dan mungkin ada beberapa yang ingin berkomentar bahwa Pak, ngapain bahas saham yang sudah naik tinggi? Atau mungkin ada komentar saat ini sudah naik tinggi baru dibahas. Apabila teman-teman ikutin channel ini, memang saham cuan baru beberapa kali dibahas. Sebelumnya pada saat mulai terbentuk garis EMA50 kami bahas dan kami menjelaskan karena terlihat garis EMA50 masih berada di bawah candle, secara teknikal cuan masih oke secara teknikal dan di bawahnya juga masih ada support kuat di harga 800. Dan jika kita lihat garis EMA50 memang sempat terlewati pada tanggal 26 Juni, tapi pada saat itu belum terkonfirmasi break dan walaupun turun juga berada tepat di harga 800. Setelah itu cuan berhasil rebound dan pelan-pelan terus bergerak naik. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan saham cuan sebenarnya sudah masuk ke watchlist kami bareng teman-teman member untuk tanggal 10 sampai tanggal 14 Juli. Jadi pada saat tanggal 9 Juli kami sudah bahas pada saat live streaming. Saham cuan salah satunya BRMS juga sampai saat ini juga masih bergerak naik. BRPT juga sebelumnya sudah kami masukkan ke watchlist, sampai saat ini memang masih belum bergerak naik tapi mulai berada di atas garis EMA50. Untuk BRPT nanti akan coba kita bahas, tapi untuk cuan pada saat itu terlihat berhasil naik kembali di atas garis EMA50 dan mencoba untuk naik di atas harga 900. Dan jika kita lihat kenapa cuan sebelumnya sudah mulai masuk ke watchlist, karena sudah terlihat asing akumulasi kembali. Dan jika kita pantau sampai saat ini asing terus masuk akumulasi dan kenaikan tinggi Selasa kemarin juga terlihat masih ada akumulasi. Jadi cuan saya lihat masih ada potensi untuk menuju target terdekat di 1500, tapi ingat ini kenaikannya sudah sangat tinggi. Apabila terkena koreksi menurut saya sangat wajar. Jadi apabila ternyata cuan mendekati 1500 sudah mulai berbalik arah, apabila teman-teman sudah masih dapat di sekitar 900-an atau minimal di atas harga 1000, menurut saya saat ini sudah bisa pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu di harga bawah untuk re-entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus saja untuk saat ini masih oke. Untuk saat ini bisa trailing stop di sekitar 1150 sampai 1200. Jadi apabila masih kuat berada di atas target harga ini, cuan masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk lanjut bergerak trend. Karena memang secara trend saat ini cuan masih oke karena masih berada di atas garis EMA50. Yang karena saat ini cuma baru keluar garis EMA50 karena cuan belum lama IPO, maka patokan kita saat ini masih di garis EMA50. Apabila nanti terlihat garis EMA150 dan kita lihat candle juga masih berada di atas kedua garis EMA ini, maka akan lebih layak lagi untuk di hold untuk tren jangka menengah. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sudah sangat beresiko apabila baru mau coba entry di harga sekarang. Dan selanjutnya coba kita lihat saudaranya BRPT. Bisa kita lihat memang secara tren BRPT saat ini masih belum oke. Tapi ini juga dari 2 minggu lalu, dari tanggal 10 kami masukkan ke watchlist karena mencoba untuk naik di atas garis EMA50. Jadi memang apabila berhasil naik dari garis EMA50, BRPT trennya akan mulai membaik. Jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini memang masih mencoba untuk break. Hari Selasa memang masih naik 0,65%, tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun naik di atas garis EMA50, karena candle doji masih ada potensi untuk melemah apabila memang belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren memang terlihat sudah mulai terbentuk high low. Tapi memang secara tren dia belum uptrend seperti saham cuan karena masih berada di bawah garis EMA 150. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Untuk broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Selasa kemarin terlihat mulai ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau sudah mulai masuk akumulasi. Jadi BRPT memang secara tren ini belum oke, tapi menurut saya tetap menarik untuk dipantau. Karena apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, ada potensi BRPT untuk naik menuju target terdekat itu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 800. Jadi target terdekat di sekitar target harga ini dulu. Apabila terpantau BRPT mencoba break 800 masih gagal break, BRPT trennya masih akan sideways, masih ada potensi kembali mengetas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 770.
Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, kedepannya saya lihat BRPT masih ada potensi untuk break 800 dan mulai bergerak trend. Dengan target lebih jauhnya lagi di sekitar 850 apabila terkonfirmasi break 800 ini. Jadi patokan saat ini ada BRPT apakah berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break dan terus bertahan, menurut saya BRPT trennya akan mulai membaik. Sehingga masih layak untuk di hold, masih layak untuk dipantau apabila teman-teman belum entry. Sekarang kita coba lihat saudara yang lain, TPIA. Jika kita lihat saat ini belum sebagus yang lain. BRPT walaupun belum terkonfirmasi break garis EMA 50, minimal saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50 atau berada di atas garis EMA 50. Sedangkan TPA jika kita lihat memang saat ini sideways tapi berada di bawah garis EMA 50. Garis EMA 50 saat ini di sekitar 2130. Hari Selasa kemarin TPA masih turun 1% lebih ke 2050. Jadi mencoba untuk naik di atas 2100 saja beberapa kali masih gagal naik. Jadi sebelumnya memang sempat mendekati garis EMA 50 ternyata gagal break dan melemah kembali. Dan jika kita lihat pada bulan Maret sampai Mei juga sempat beberapa kali naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba break garis EMA 150, gagal break dan masih melanjutkan downtrendnya. Itu selalu saya jelaskan apabila kita lihat saham downtrend, apabila kita lihat beberapa kali masih gagal naik di atas garis EMA 50 150, tetap harus waspada karena saat tren itu masih belum oke dan masih ada potensi untuk lanjut bergerak downtrend. Jadi patokan saya pribadi selalu garis EMA 50 150. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, walaupun gagal break garis EMA 150, minimal trennya akan mulai membaik. Dan garis MACD untuk TPA jika kita lihat saat ini masih sideways. Dan untuk support terdekat jika kita perhatikan saat ini di sekitar 2030. Sedangkan untuk support psikologisnya saat ini masih di harga 2000. Jadi support terdekat 2030, support psikologisnya di harga 2000. Dan secara tren TPA juga masih belum oke trennya walaupun dalam 1 bulan terakhir ini sideways. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat masih distribusi saham TPA. Jadi TPA saya lihat secara tren masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga di sekitar 2000 sampai 2100 dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk TPA, menurut saya saat ini masih belum layak untuk entry. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, mau saya coba tunggu kembali di sekitar 2000 sampai 2030 untuk coba entry-nya dan jadikan harga 2100 sampai garis EMA 50 saat ini sekitar 2130 untuk target take profit jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama harga 2000 tidak terlewati karena minimal selama masih kuat di 2000 TPA trennya masih akan terus bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.